Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di LA Channel edisi Street Lawyer. Kita semua mengetahui bahwa proses persidangan perkara perdata memakan waktu yang sangat lama. Bahkan pada tingkat pertama saja bisa sampai 5 hingga 6 bulan lamanya. Sehingga banyak dari masyarakat bertanya, apakah bisa penyelesaian sengketa diselesaikan dalam waktu yang tidak terlalu lama? Dari pertanyaan tersebut, Mahkamah Agung sebenarnya telah lama memberikan solusi, yaitu melalui proses persidangan yang disebut gugatan sederhana. Dalam video kali ini, saya ingin menerangkan secara singkat, padat, dan lugas mengenai apa itu gugatan sederhana dan bagaimana proses acaranya. Jadi, proses penyelesaian gugatan sederhana memiliki kekhususan tersendiri dibanding dengan proses acara biasa. Adapun kekhususannya tersebut dan sekaligus merupakan syarat formil dari gugatan sederhana ini adalah: yang pertama, gugatan sederhana dapat diajukan terhadap gugatan cedera janji maupun perbuatan melawan hukum dengan nilai gugatan material paling banyak 500 juta rupiah. Jadi jika melebihi dari angka 500 juta rupiah, itu tidak boleh mengajukan gugatan sederhana dan itu cacat formil dan bahkan pendaftarannya akan ditolak. Kemudian yang kedua, tidak termasuk dalam gugatan sederhana untuk sengketa hak atas tanah maupun perkara yang penyelesaiannya melalui pengadilan khusus seperti penyelesaian perkara hubungan industrial dan lain sebagainya. Kemudian syarat formil dalam konteks komposisi para pihaknya adalah: yang pertama, para pihak dalam gugatan sederhana ini terdiri dari penggugat dan tergugat yang masing-masing tidak boleh lebih dari satu, kecuali dalam kepentingan hukum yang sama. Misalnya, sebuah bank menggugat debiturnya yang telah lama menunggak, sedangkan yang menjadi debitur adalah sepasang suami istri, maka tidak masalah menggugat keduanya. Kemudian yang kedua, untuk tergugat yang tidak diketahui tempat tinggalnya tidak diperbolehkan mengajukan gugatan sederhana. Yang ketiga, para pihak berada pada daerah hukum pengadilan yang sama. Begitu pula dengan kuasa hukum para pihak juga harus pada daerah hukum yang sama. Tidak boleh kuasa hukum di luar wilayah daripada di mana tempat didaftarkannya gugatan sederhana tersebut. Yang keempat, para pihak wajib hadir dalam persidangan meskipun didampingi kuasa hukum. Sedangkan hal yang menarik dalam proses acaranya, persidangan gugatan sederhana hanya diperiksa oleh hakim tunggal dan tentunya itu berbeda dengan pemeriksaan acara biasa. Tidak diperkenankan juga mengajukan gugatan rekonvensi maupun eksepsi terhadap gugatan penggugat. Bahkan tidak ada kesimpulan. Jadi dengan memangkas beberapa bagian tersebut, biasanya persidangan dapat berlangsung kurang dari 1 bulan dan tentunya bisa menekan biaya panjar perkara. Adapun pemeriksaan saksi dan bukti, prosedurnya sama dengan pemeriksaan pada persidangan-persidangan biasa. Kemudian selanjutnya yang perlu diketahui, apakah terhadap putusan gugatan sederhana ini dapat diajukan upaya hukum banding. Jadi terhadap putusan dari gugatan sederhana tidak dapat diajukan upaya hukum banding. Namun diberikan kesempatan untuk mengajukan upaya keberatan yang diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri setempat. Tentunya harus dilengkapi dengan memori keberatannya. Jadi demikian penjelasan singkat dari saya mengenai gugatan sederhana. Tentunya yang saya jelaskan ini tidak terlalu lengkap, namun dari apa yang saya jelaskan tersebut dapat menjadi gambaran bagi masyarakat untuk memilih upaya hukum yang tepat untuk menyelesaikan masalah hukumnya. Jika Anda ingin mengajukan gugatan sederhana, ada baiknya Anda dapat berkomunikasi langsung dengan pengacara kalian atau dapat menghubungi kami di nomor yang tertera di bawah ini. Terima kasih telah menyaksikan channel ini. Jangan lupa like dan subscribe untuk membantu channel ini berkembang ke depannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.